Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial terkait dengan Mendeley. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, silakan menonton dulu video-video sebelumnya, kemudian melanjutkan pada bagiannya ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tambahan bagaimana cara kita memasukkan dokumen referensi yang kita miliki ke dalam aplikasi Mendeley. Oke, saya mulai saja teman-teman sekalian. Ya. Pertama kita harus membuka Mendeley kita dulu. Dan hari ini saya mendapat pemberitahuan dari Mendeley ya. Pada hari Rabu, mungkin sekitar tanggal 10 ya, 10 Maret itu akan ada upgrade mungkin aplikasi Mendeley-nya. Jadi dia kemungkinan tidak bisa diakses dari jam 10 pagi sampai ya mungkin sampai jam 12 kan. Tapi waktunya GMT, Greenwich Meridian Time. Ini mungkin waktu Inggris mungkin. Jadi teman-teman mungkin pada tanggal 10 mungkin akan ada gangguan sedikit atau tidak bisa diakses segala layanan mendeley.com, Mendeley Desktop, Mendeley Mobile, dan Mendeley Reference Manager. Ya. Itu pemberitahuan awal. Yang berikut teman-teman, kemarin kita sudah belajar bagaimana memasukkan file dengan menggunakan fungsi ini ya, add files, add folder, add entry manually. Nah, di kesempatan kali ini ada cara tambahan lagi untuk kita menambahkan file referensi kita ke dalam aplikasi Mendeley Desktop ini. Jadi teman-teman sekalian, kita misalkan ya, ini kita mencarinya di Google Scholar ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ya kita masuk ke Google, kita cari Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian kita klik di sana, akan masuk ke jendela Google Cendekia. Misalnya kita mencari referensi tentang COVID-19. Nah, di sini ada beberapa referensi ya. Kalau mencari yang PDF, tinggal teman-teman tambahkan PDF. Gitu ya. Nanti tinggal dicari. Nah, ini langsung muncul semua file yang ada PDF-nya. PDF itu adalah portable document format. Nah, misalkan file ini saya ingin tambahkan ke Mendeley. Ya. Caranya mudah, ya. Tapi terlebih dahulu kita harus menginstall yang namanya Mendeley Web Importer. Ya. Jadi kita klik dulu install Web Importer di Mendeley. Nanti kita akan diarahkan ya ke Mendeley Reference Management Web Importer. Kemudian kita klik ini, Get Web Importer for Chrome. Kebetulan saya menggunakan browsernya Google Chrome. Bagi yang menggunakan browser lain seperti Mozilla Firefox atau Opera, ya mungkin akan diarahkan langsung ke sana. Nah, saya tinggal klik Get Web Importer for Chrome. Oke. Jadi di Chrome itu disediakan semacam ekstensi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk kita pakai ketika memasukkan dokumen dari web. Jadi kita ingin mengimport file dokumen referensi kita dari web secara langsung. Nah, karena di sini saya sudah menggunakannya, ya akan muncul tanda seperti ini teman-teman. Kalau belum, nanti tinggal di-install. Ketika ketemu Mendeley Web Importer, tinggal klik install di sini ya. Nah, langsung jadi itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah jadi ini, tinggal kita misalnya mencari
ingin memasukkan file ini misalnya ya. Kalau kita klik filenya, ya ini sebuah editorial di The New England Journal of Medicine. Nah, kalau ada artikel seperti ini, ya, artikel jurnal, tinggal kita klik saja web importer ini. Kita klik, nah langsung nanti akan ada apa ya? Ke library kita atau Mendeley kita. Biasanya di sini ada pilihan untuk add to Mendeley. Nah, kita klik add to Mendeley. Sambil menunggu dia ditambahkan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, berarti dia sudah sukses ditambahkan ke Mendeley. Di sini PDF-nya sudah tersedia dan juga referensinya tersedia. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat ini di dalam Mendeley webnya kita, tinggal kita klik saja ya filenya ini. Nanti akan langsung diarahkan ke Mendeley. Kita diminta untuk sign in ya. Sign in. Oke, nanti langsung. Ya, jadi kita sudah punya ini ya, sudah punya file tadi. File yang kita ambil dari jurnal ini. Meskipun ini adalah artikel apa ya, editorial ya di The New England Journal of Medicine. Nah, bagaimana memasukkan ini ke dalam Mendeley desktop kita? Dengan mudah teman-teman sekalian, kita langsung klik file, synchronize library. Klik di sini. Sambil menunggu dia tersinkronisasi, ini ada indikatornya di sini. Ya, nah langsung ada filenya teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini sudah ada filenya. Sebentar saya geser dulu. Sudah ada filenya ya. COVID-19 Navigating the Uncharted. Ini ditulis oleh Anthony Fauci. Jadi Mendeley sudah membacanya secara benar ya untuk metadatanya. Nah, di sini ada tanda masih tanda panah, jadi file PDF-nya belum masuk. Nah, kita tinggal mengklik saja di sini ya. Sambil menunggu dia di-download ke aplikasi Mendeley Desktop kita. Nah, setelah itu kita buka. Cara membuka file kalau yang ada tanda merah, yang sudah ada PDF ini gampang teman-teman. Kita klik double saja. Ya. Kemudian close. Nah, untuk memastikan bahwa artikel yang kita ambil dari web ini sudah benar, ya, atau masih ada yang kurang-kurang di bagian sini, ya, kita tinggal klik search. Ini sementara kita terhubung dengan internetnya. Kalau lagi tidak terhubung berarti tidak bisa. Nah, kalau sudah klik search, sudah oke, kita pastikan lagi, kita buka, judulnya sudah bersama atau tidak. Penulisnya sama ya, Anthony Fauci, Clifford Lane, Robert R. Redfield. Nah, ini sudah pas ini ya. Jurnalnya The New England Journal of Medicine. Nah, ini sudah pas ini. Tinggal dicek satu persatu ya. Halamannya sama, abstraknya juga. Nah, dia langsung Mendeley mencatat date access. Jadi penulisan di sini teman-teman ini bisa diedit sebenarnya, tapi ya Mendeley di artikel ini dia sudah membacanya secara benar. Penulisan tanggal akses di Mendeley itu adalah tahun, strap, bulan, strap, hari ya atau tanggalnya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi penulisan yang benar untuk tanggal akses di Mendeley itu seperti ini.
Jadi tahun 2021, bulan Maret, kemudian tanggal 8. Ini publishernya ini ya. Nah, URL-nya juga sudah langsung dibaca oleh Mendeley. Kalau belum ya berarti kita harus copy sendiri ya. Cara kopinya ya kita tinggal kembali ke sini ya. Kemudian kita ambil ini ya. Copy, klik kanan, copy ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini dan paste. Tapi karena Mendeley sudah membacanya secara benar. Nah, ini katalog ID. Jadi ini sebenarnya adalah angka-angka yang kita bisa pakai untuk memastikan metadata artikel ini benar gitu ya. Ini yang namanya archive ID ya. Archive ID. Jadi kalau kita misalnya menemukan di internet ada apa namanya? Ada archive ID, tinggal kita kopikan saja ya. Itu nanti langsung belum ada. Nanti baru saya tunjukkan di artikel yang lainnya. Di bagian sini adalah DOI ya. Ini Digital Object Identifier ya. Kalau ada artikel yang kita bisa copy DOI-nya, tinggal kita paste di sini ya, dan kita klik search ini. Maka DOI ini akan mendeteksi seluruh metadata artikel. Nah, ini juga ISSN. Ini adalah angka unik untuk jurnal. Kalau PMID ini sebenarnya PubMed ID ya. Nah, bagi teman-teman yang di kesehatan, ini PubMed ini salah satu tempat kita mencari artikel juga ya. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana di mana saja kita mencari artikel-artikel penelitian, ya gampang ya. Selain Google Scholar, bisa ada yang lain. Ya. Misalnya kita cari di PubMed. Sorry. Kita kembali ke Google biasa dulu. Ya, teman-teman yang di bagian kesehatan bisa di sini. PubMed ya. Nah, ini PubMed. Nah, teman-teman nanti bisa tinggal mencari ya artikel di sini ya. Pertama memang ada baiknya kita membuat account dulu di PubMed dan kita bisa mencari. Misalkan saya mencari ini karena tidak login ya, ini mencari yang biasa saja. Harusnya dicari yang apa namanya, lebih advance sebenarnya ya. Tapi kita coba cari yang biasa dulu. Nanti saya akan bikin video khusus bagaimana mencari artikel dengan apa ya, lebih advance di PubMed. Kalau mencari yang biasa, misalnya COVID-19 vaksin misalnya. Nah, ini di PubMed kita akan mendapatkan artikel-artikel ya, artikel-artikel yang menulis tentang atau yang berisi tentang vaksin ya. Nah, artikel-artikel ini kita bisa sortir ya. Kita pilih yang ada abstraknya tersedia, yang ada free full text-nya, yang ada PDF-nya dan free ya. Bisa jadi ada full text, ada PDF tetapi tidak free, kita harus bayar gitu. Nah, saya sarannya ke teman-teman ya, kita yang tidak mampu membayar ini cukup yang tersedia abstrak dan free full text. Nah, di sini juga kita bisa cari tipe artikelnya apa, buku atau dokumennya, atau artikel yang berisi metode clinical trial, misalnya. Atau yang artikel yang apa ya, metodenya meta-analisis, atau artikel yang randomized control trial, misalnya RCT, atau artikel yang sifatnya review atau systematic review. Nah, bahkan di sini juga bisa disortir artikel yang 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Misalnya saya ingin sortir yang 10 tahun terakhir. Dan ini harus yang RCT misalnya, randomized control trial. Ya, nanti akan muncul teman-teman. Tinggal kita ini apa? Klik semua artikel ini.
Jadi dia sudah difilter, disortir berdasarkan harus yang ada abstraknya, free full text, randomized control trial, dan seterusnya. Misalkan kita ingin memasukkan ini ya, safety and efficacy ya. Dan sini ini artikel ini free ini ya. Ini bisa di-download. Ini ada free full text-nya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau seperti ini ada PMID, ini PubMed ID ya. Kemudian ada DOI, DOI yang saya maksudkan tuh yang ini. Nah, misalkan kita ingin memasukkan artikel ini ke Mendeley, saya klik web importer misalnya ya. Di sini karena sudah terbuka, kita tunggu. Ya, sudah muncul ini safety and efficacy of the BNT mRNA COVID-19 vaksin. Ini ada PDF-nya juga. Kita bisa langsung klik Add to Mendeley. Sambil menunggu. Jadi nanti sudah ada disertai dengan PDF-nya. Ya, disertai juga ini ada lengkap data-data semua. Kita tutup lagi ya. Nah, kita coba lihat di Mendeley kita. Ada atau tidak nih. Kita tutup dulu ini, kita klik lagi synchronize. Nah, ini sudah ada, teman-teman ya. Ini sambil jalan. Artikel dari ini ditulis oleh Polak. Nah, kita klik lagi di sini untuk dapat PDF-nya. Karena memang tadi ketika kita masukkan ke Mendeley, dia ada PDF-nya. Ini sambil menunggu sampai 100%. Ini sudah ada, teman-teman ya. Tinggal kita pastikan apakah ini benar ya. Penulisnya, ini ada banyak sekali penulisnya. Mendeley membaca semuanya. Nah, kalau sudah oke, kalau di sini, ini sebenarnya fitur yang diberikan oleh Mendeley ya. Apakah data-data, metadata ini sudah sama dengan artikel ini atau tidak. Kalau kita sudah merasa yakin bahwa ini sama, kita langsung klik details are correct. Tapi kalau tidak ya silakan search. Nah, kalau masih kurang yakin, oh ini sudah masuk DOI dan ini bisa juga klik di sini untuk memastikan. Klik saja. Nah, dia sudah ada keterangan look up sukses ya, sukses. Nah, kalau sudah oke semuanya, tinggal kita klik details are correct. Oke, berarti kita sudah punya. Jadi tidak perlu lagi memasukkan dari sini. Add files. Kita langsung saja dari web, klik web importer ini. Ini sementara Mendeley-nya lagi login ya. Ini web importer ini. Nah, tinggal nanti di synchronize di sini ya. Synchronize library. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya saya mau menjelaskan lagi ini ya. Kadang-kadang ada artikel yang tidak tersedia PDF-nya. Jadi di sini kita bisa membaca mungkin apa ya? Ya hanya judulnya ini ya. Abstraknya juga tidak ada. Nah ini semacam conference proceeding. Nah kita bisa download citation ya dari artikel ini. Kita tidak punya akses ke PDF-nya, tapi kita bisa simpan artikel ini ke Mendeley kita ya. Tapi bukan menggunakan, bisa melalui web importer ya, seperti yang saya tadi sudah tunjukkan. Tapi bisa juga kembali ke cara lama tadi melalui mekanisme tapi kita harus download dulu citation ini. Kita klik download citation. Nah, biasakan untuk menyimpannya dengan RIS ya. RIS itu Research Information System. Jadi itu penyimpanan file untuk dokumen akademik atau yang
ilmiah ya, untuk referensi. Nah, kita pilih download citation. Nah, setelah itu akan kita diarahkan ke sini. Download ini kita mau simpan di mana? Misalnya saya taruh di dokumen ya, dengan nama file seperti ini. Nah, tipe filenya RIS file, Research Information System file. Klik save. Berarti sudah terdownload data dari yang tadi ini ya, dari artikel ini. Ya, sudah terdownload. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke Mendeley? Nah, ini kembali lagi ke cara yang lama. Add ya, tapi ini add files. Kita akan diarahkan ke tempat yang kita simpan tadi. Pilih di dokumen. Nah, ingat nama file tadi ada judul TAN. Nah, ini yang ada RIS di belakang. Nah, klik ini, kemudian klik open. Nah, sudah ada teman-teman. Ya, sudah ada nih. Ini artikel yang tadi, yang ini conference proceeding. Nah, ini sudah ada di dalam Mendeley kita. Ya. Nah, nanti tinggal dicek kesesuaiannya ya. Apakah metadata ini sudah ini apa dengan benar atau tidak. Nah, di sini yang penting lagi ya, kalau abstraknya tidak tersedia tadi ya. Tinggal kita lengkapi saja. Ini untuk jurnal ya. Di sini URL-nya juga ya. Nah, mungkin URL-nya ini yang perlu kita ini apa ya? Ini jadinya DOI ini. Ya, harusnya di sini ya. Kita kopikan saja dari sini ya. Atau bisa juga ini URL-nya ya. Jadi dari sini dia sudah Mendeley sudah membaca dengan tepat tadi. Tapi kita bisa copy juga, kemudian kita edit di sini. Ya, klik kanan, paste. Itu sudah ada URL. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, ada satu cara lagi ya. Misalkan kita ada di Google apa ya, Google Scholar misalnya ya. Kita cari mengenai manajemen kesehatan misalnya ya, atau kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan Indonesia misalnya. Ya, ini ada ya. Nah, kita ingin mengambil data dari buku ini misalnya. Ini katakanlah ini buku yang dikarang oleh Dumila Ayuning Tias. Tapi kita tidak punya bukunya, tapi ini ada daftar pustakanya ya, atau ada file untuk referensinya. Nah, sama dengan cara yang tadi teman-teman, yang download citation, tapi kliknya bukan seperti di artikel jurnal tadi yang kita menggunakan download citation ya. Tapi kita klik di bagian yang kutip ini. Kita klik di sini ya. Nah, nanti akan masuk ada beberapa tipe penulisan di sini ya. Nah, kita memang ini semua bisa dipilih, bisa dibaca oleh Mendeley. Tapi saya sarannya yang ini saja ya. Refman ya, reference manager ya. Kita klik di sini ya, nanti akan langsung terdownload dalam bentuk RIS file, Research Information System file. Nah, kita bisa ini beri nama terserahlah ya. File 1 misalnya. File 1 kita simpan lagi di dokumen. Kalau tadi ini tan her ini ya. Kalau ini kita akan namai file 1 misalnya. Kita klik save. Nah, sudah tersimpan informasi tentang pustaka ini dalam bentuk file RIS. Nah, kita akan entry ini ya ke dalam Mendeley yang kita miliki. Caranya kembali ke Mendeley, kita klik add file,
Kita cari tadi file 1. Ini file 1-nya sudah ada. Kita klik open. Nah, dengan sendirinya sudah ada file yang tadi. Ini pustakanya. Tinggal nanti dilengkapi. Ini judul bukunya, kebijakan kesehatan prinsip. Nah, ini bukan jurnal. Nah, ini perlu dilihat tipe. Ini bukan jurnal, tetapi ini buku. Buku tahun berapa, ini abstrak tidak perlu, ya city. Nah, ini kita perlu lengkapi karena biasanya di Google itu metadatanya tidak ini tersimpan dengan benar. Jadi kita lengkapi misalnya ini di Jakarta, edisi 1 misalnya, editornya tidak diketahui, ini publishernya sudah ada. Kalau belum kita tinggal tambahkan ya sesuai dengan bukunya. Untuk mencari tahu tinggal cari lagi di Google saja ya. Buku ini. Misalnya kita ingin tahu buku ini pengarangnya siapa gitu ya. Karena metadata di Google-nya tidak tersedia. Ya, kita bisa lihat di gambar atau pilih di ya misalnya ini. Kita bisa lihat di sini prinsip praktik. Atau bisa mungkin cari, kebetulan banyak yang ini apa di Tokopedia dan sebagainya, itu tinggal dicari saja ya data-datanya. Setelah itu kita lengkapi di Mendeley-nya ya. Lengkapi ya. Nah, ini bukan type of work-nya, ini pasti buku ya. Buku. URL kalau ada, kalau tidak ada ya lewatkan saja. Lengkapi juga ISBN-nya kalau ada ya. Kita sudah punya. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau ada lagi file yang lain, misalnya tidak ada PDF-nya, ya tinggal kita klik bagian yang kutip ini saja. Nah, harapan saya memang setiap kali kita memasukkan ke Mendeley itu mesti ada filenya. Itu kondisi ideal. Jadi setiap waktu-waktu kita bisa membaca gitu ya. Membaca di sini dia bilang apa, terus di sini kita bisa bikin catatan ya. Catatannya apa terkait dengan artikel ini. Kita bisa buat di sini. Sangat berguna sekali kalau kita mau menyusun karya ilmiah. Jadi dari artikel ini kita bikin catatan apa setelah membaca artikel ini. Tapi kalau tidak ada PDF-nya atau tidak ada filenya ya memang agak susah ya. Kita harus mencari bukunya, kemudian mungkin perlu membaca ya. Nah, tinggal nanti di dalam pustaka ya kita edit di sini. Supaya nanti saat pengutipan di saat menulis di Word itu tidak susah lagi. Nah, jadi itu cara tambahan untuk teman-teman semua, bagaimana memasukkan artikel ke dalam atau dokumen referensi kita ke dalam Mendeley desktop. Nah, nanti bagaimana cara kita menggunakan referensi yang kita masukkan ke sini saat mengetik karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi, saya akan jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.